Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi kebijakan harga. Kelompok kami terdiri dari Dea Rahmawati, Danita Lucy Kurniawati, Dwi Tri Utami, Ilham Dwi Novianto, dan Hidayatul Prasetyowati. Kebijakan harga keluaran pertanian. Harga output pertanian pada umumnya memiliki 3 fungsi utama dalam sistem ekonomi. Fungsi ini juga telah digambarkan sebagai fungsi sinyal, pendorong, dan instrumen untuk alokasi sumber daya dan pendapatan. Yang pertama, untuk mengalokasikan sumber daya alam dan pertanian, untuk mendistribusikan pendapatan, dan untuk mendorong dan menghambat investasi dari kebijakan pemerintah dalam pertanian. Beberapa instrumen kebijakan harga yang telah diperiksa secara analitis dalam surplus produsen dan konsumen. Yang pertama, untuk membedakan beberapa tujuan utama kebijakan harga produk pertanian, serta tujuan perusahaan yang sering disebut sebagai alasan penting untuk investasi kebijakan harga. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai jenis instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tingkat harga dan juga mengidentifikasi instrumen yang umum digunakan di negara berkembang. Yang ketiga, memeriksa kriteria yang sesuai untuk menentukan tingkat harga dalam sistem investasi harga. Yang keempat, membahas dampak kebijakan harga di 3 wilayah berbeda, efek output dan penawaran, efek stabilitas harga, dan efek distribusi pendapatan. Yang kelima, meringkas beberapa pelajaran yang telah dipelajari dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan harga output di negara berkembang. Dan yang terakhir, untuk membuat beberapa poin mengenai status perempuan sehubungan dengan kebijakan harga. Tujuan kebijakan harga output adalah untuk mempengaruhi hasil pertanian, untuk mencapai perubahan distribusi pendapatan, dan diharapkan untuk mempengaruhi peran dan kontribusi sektor pertanian terhadap perkembangan ekonomi. Tujuan utama dan kaitannya dengan yang diidentifikasi, yang pertama, untuk meningkatkan hasil pertanian agregat di semua sistem pertanian dan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan hasil panen atau hasil tanaman individu. Yang ketiga, menstabilkan harga pertanian dan untuk memastikan harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas lingkungan harga makroekonomi. Yang keempat, untuk menstabilkan pendapatan pertanian, harga yang stabil dapat atau mungkin tidak menstabilkan pendapatan tergantung penyebab fluktuasi harga dan tingkat keterlibatan pasar. Dan yang terakhir, untuk menciptakan swasembada pangan. Instrumen harga output dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu instrumen kebijakan perdagangan. Instrumen ini mempengaruhi harga pertanian dalam negeri dengan beroperasi pada harga atau jumlah impor dan ekspor. Yang kedua, kebijakan nilai tukar. Nilai tukar yang lebih tinggi menghasilkan mata uang lebih rendah setara dengan harga pasar dunia untuk makanan dan tanaman ekspor. Sebaliknya, nilai tukar yang lebih rendah menghasilkan mata uang yang lebih tinggi yang setara dengan harga pasar dunia. Ketiga, pajak dan subsidi. Selain pajak impor atau ekspor, tingkat harga hasil pertanian dapat dipengaruhi oleh banyak jenis pajak domestik atau subsidi yang dikenakan pada titik-titik yang berbeda dalam rantai pemasaran. Contohnya, retribusi pemerintah daerah pada produsen ketika menjual melalui agen pemasaran tertentu, dan juga pajak atas komoditi yang belum diproses pada saat masuk ke pengolahan. Yang terakhir, intervensi langsung. Selain kebijakan fiskal atau nilai tukar, pemerintah sering berusaha untuk mempengaruhi harga dengan kontrol langsung pada pembentukan, pemasaran, dan penyimpanan komoditas pertanian. Kemudian kriteria untuk menentukan tingkat harga. Setelah melakukan intervensi di tingkat dan kecenderungan harga pertanian, diperlukan aturan untuk menentukan harga minimum, maksimum, tetap, atau kisaran harga yang dapat diterima.
Yang pertama, kriteria biaya produksi. Kriteria biaya produksi menyatakan bahwa tingkat harga gerbang pertanian untuk suatu tanaman harus dikaitkan dengan biaya rata-rata produksinya. Sejumlah penyempurnaan diperlukan untuk memberi istilah ide dasar ke dalam kriteria yang ditetapkan. Biaya produksi harus untuk bertahun-tahun normal atau untuk rata-rata 3-5 tahun. Ini terus menjadi biaya total rata-rata produksi termasuk penilaian lahan dan tenaga kerja dengan harga pasar, tidak hanya variabel biaya produksi rata-rata. Kemudian biaya rata-rata harus dihitung dari data biaya sampel untuk sebagai besar petani menggunakan teknologi improvisasi. Cacat utamanya yaitu yang pertama, terkadang sulit untuk mengidentifikasi kelompok mayoritas petani perwakilan. Yang kedua, biaya produksi dapat sangat bervariasi antar petani dan lokasi yang rata-rata sederhana tidak ada artinya. Yang ketiga, beberapa biaya seperti uang sewa untuk tanah dengan harga pintu pertanian dan oleh karena itu dapat menyebabkan kenaikan melonjak ke tingkat biaya dan harga. Yang terakhir, harga yang ditetapkan menurut kriteria ini secara kumulatif menyimpang dari harga dunia dengan kurs tukar resmi. Selanjutnya, kriteria harga batas. Kriteria harga batas berfokus pada kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi, bukan pada efisiensi swasta dari kriteria biaya produksi. Pada saat harga batas berarti adalah saat harga dunia pada FOB atau bebas transportasi untuk ekspor atau BAP, biaya, asuransi, dan pengiriman. Untuk impor dikonversi ke dalam mata uang dalam negeri pada nilai tukar resmi. Beberapa kesulitan dari kriteria harga batas ini adalah harga dalam negeri setara dengan harga dunia yang diberikan tergantung pada nilai tukar. Yang kedua, pasar dalam negeri dan biaya pembuatan dipotong dari harga batas untuk mendapatkan paritas ekspor atau impor pada harga pertanian dari petani yang dapat bervariasi secara signifikan untuk daerah yang berbeda-beda, jenis produksi, dan teknologi pengolahan. Dari sudut pandang perencanaan ke depan, menengah, dan proyeksi harga jangka panjang telah terbukti menjadi prediktor yang sangat tidak akurat dari harga dunia di mana yang akan datang. Syarat kriteria perdagangan. Persyaratan kriteria perdagangan mengacu pada kecenderungan harga hasil pertanian yang relatif terhadap harga input dan barang konsumsi yang dibeli petani dan sektor industri pada tingkat harga umum gerbang pertanian, bukan pada tingkat harga relatif dua keluaran. Tujuan dari persyaratan kriteria perdagangan adalah untuk memantau tingkat perbandingan harga antara pertanian dan industri. Gambaran beberapa poin tentang penggunaan persyaratan kriteria perdagangan dalam kerja kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan indeks tertimbang harga gerbang pertanian tidaklah mudah. Yang kedua, indeks harga yang bisa diandalkan yang dibayarkan oleh petani untuk input barang konsumtif jarang tersedia. Yang ketiga, kesalahan umum dalam mengambil harga makanan untuk IHK. Dalam tanah itu, makanan tumbuh dengan sendirinya, seharusnya tidak memasukkan harga yang dihadapi petani penghasil pangan. Yang keempat, pilihan tahun dasar untuk jangka waktu perdagangan dapat secara drastis mengubah kontrak yang dicapai. Dan yang terakhir, syarat harga perdagangan bisa dibilang merupakan tren ukuran yang tidak memadai dalam profitabilitas relatif antara pertanian dan industri. Kriteria paritas ganda. Harga batas dan persyaratan adalah dua jenis kriteria paritas untuk menentukan tingkat harga dasar atau harga tetap. Ada beberapa paritas lain yang bisa dibawa ke dalam keputusan kebijakan harga. Misalnya, harga pertanian di Indonesia turun ke harga rata-rata antara lain paritas harga antar tanaman, paritas harga input-output, paritas antara bahan baku dan produksi jadi, paritas antara harga yang diterima dan harga yang harus dibayar oleh petani, biaya produksi, dan persyaratan perdagangan intersektor. Selanjutnya adalah pengaruh dan keefektifan kebijakan harga. Pengaruh dan keefektifan dari instrumen kebijakan harga terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, menstabilkan harga dan pendapatan. Yang ketiga, pengaruh distribusi pendapatan. Kebijakan harga merupakan instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan dengan memperbandingkan instrumen lain.
Contohnya, untuk menambah output dari hasil panen tertentu bisa diraih dengan peningkatan harga output, pengurangan harga input, penelitian mengenai varietas padi unggul, atau dengan investasi pada pola irigasi, serta stabilitas pendapatan petani juga dapat dicapai dengan menstabilkan harga pertanian. Yang pertama, kebijakan harga dan output pertanian. Pengaruh dari kebijakan harga adalah untuk membedakan hasil pertanian agregat dari hasil panen individu. Untuk tanaman pangan pokok, memikirkan dampak kenaikan harga proporsi total output yang dijual di pasar. Yang menjadi perhatian di sini adalah yang pertama, hasil pertanian agregat. Yang kedua, hasil panen individu. Dan yang ketiga, keputusan rumah tangga menghasilkan makanan semi-subsisten yang dihasilkan rumah tangga petani, di mana proporsi output yang dijual di pasar itu disebut dengan surplus pasar, yaitu surplus di atas kebutuhan rumah tangga yang terkadang disebut juga dengan pasokan pasar. Permodalan dan teknologi ditetapkan dalam jangka pendek, namun dapat ditingkatkan juga dalam jangka panjang. Kebijakan harga dapat mempengaruhi pertumbuhan output total pertanian, tetapi tidak berarti bahwa harga pertanian yang positif dapat diabaikan untuk pertumbuhan output agregat. Sebaliknya, merubah harga relatif antara panenan individu dapat memiliki efek lebih pada komposisi tanaman tumpang sari dari total hasil pertanian dan tanaman individu yang dipasarkan. Kedua, kebijakan harga dan stabilisasi. Stabilisasi adalah salah satu alasan umum negara untuk melakukan intervensi di pasar pertanian. Alasan pemerintah menstabilkan harga ini karena pada sisi produksi, untuk mengurangi risiko, meningkatkan pasokan yang dipasarkan, dan mengurangi kebutuhan petani untuk mengandalkan output sendiri dan menghasilkan pendapatan pertanian. Di sisi konsumsi, ini untuk melindungi kaum miskin dari gizi buruk atau kelaparan. Pada gambar di samping, itu adalah gambar yang menunjukkan adanya efek kesejahteraan dari kestabilan harga ketika adanya perubahan penawaran. Yang akan terjadi adalah pertama, jika penawaran mengalami defisit berkembang dan penawaran jatuh ke Q2, harga akan naik ke P2, penjualan dibuat dari penyangga persediaan agar harga tetap di PE. Yang mengakibatkan keuntungan surplus konsumen ini adalah bagian A di plus B, kehilangan surplus produsen ada di bagian A, penyangga stok pendapatan yaitu bagian D ditambah bagian G. Yang kedua, jika penawaran mengalami surplus berkembang, penawaran naik ke Q1, harga akan turun ke P1, penyangga persediaan membeli untuk menjaga harga tetap di PE. Kehilangan surplus konsumen, ini bagian C di plus D di plus E, keuntungan surplus produsen pada bagian C di plus D di plus E di plus F, biaya penyangga stok ada di bagian E di plus F di plus H. Yang ketiga, jadi perubahan kesejahteraan dan sumber adalah sebagai berikut. Stok penyangga yang dibatalkan itu adalah bagian D di plus bagian G sama dengan bagian E di plus F di min H. Kemudian kehilangan surplus konsumen itu ada di bagian D. Keuntungan surplus produsen itu bagian D di plus E di plus F. Keuntungan kesejahteraan bersih ada di bagian E di plus F, bertambah untuk produsen. Yang ketiga, kebijakan harga dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sering menjadi alasan mengapa di negara sedang berkembang ini melakukan intervensi harga. Pendapatan pertanian menjadi pertimbangan tertinggi untuk menentukan instrumen kebijakan dan tingkat harga. Berikut adalah poin utama yang memberi batasan dan hanya berhubungan dengan harga makanan pokok. Yang pertama adalah petani bukan hanya penduduk desa dan mereka sangat berbeda satu sama lain dengan rumah tangga desa lainnya. Yang kedua, harga pangan yang lebih tinggi secara langsung hanya akan menguntungkan petani surplus makanan. Mereka mengurangi pendapatan buruh tani dan defisit makanan petani. Yang ketiga, di antara surplus makanan petani, kenaikan harga tinggi pendapatan mereka dengan surplus pasar yang lebih besar dari yang memiliki surplus pasar kecil dengan keuntungan petani komersial murni seluruhnya. Yang keempat, efek ini tergantung pada apakah harga tinggi ditetapkan dari luar atau diakibatkan penurunan produksi. Yang kelima, bila yang terakhir terjadi, efek pendapatan bergantung pada harga naik, tetap, atau turun. 6. Jika harga naik melebihi penurunan supply, petani yang memiliki sisa surplus akan untung, sementara produsen yang defisit akan hilang,
Kerugiannya tergantung seberapa banyak yang mereka butuhkan untuk membeli. Yang ketujuh, konsumen perkotaan tidak semua sama. Mereka biasanya terbagi untuk tujuan penyelidikan menjadi 3 atau lebih kelompok. Yang kedelapan, efek kenaikan harga pangan paling parah pada konsumen miskin yang akan menyebabkan mereka menghabiskan seluruh sisa pendapatan mereka untuk pangan. Yang kesembilan, proporsi pendapatan yang dihasilkan untuk makanan ini akan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Berarti, harga pangan lebih tinggi menyebabkan penurunan pendapatan real bagi konsumen kaya. Pembelajaran dari pengalaman kebijakan harga, itu pengembangan instrumen, keterbatasan intervensi, nilai tukar terlalu tinggi, inflasi, harga produsen sebagai residu, harga dasar versus harga tetap, kurangnya kriteria, dan tak memadainya data. Kebijakan harga dan wanita. Alokasi waktu wanita dapat menjadi kendala pada tanggapan harga output di mana ada substitusi batasan waktu kerja pria dan wanita. Harga pertanian yang rendah menyebabkan sia-sia bila menggunakan tenaga kerja sewaan, jadi mengurangi pekerja wanita yang tidak memiliki tanah. Perubahan harga dalam pola tanam dapat menyebabkan perubahan keseimbangan input tenaga kerja atau penggunaan tanah atau pendapatan antara pria dan wanita. Kebijakan harga digunakan untuk mempromosikan hasil panen, misalnya ekspor hasil panen di mana laki-laki memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya dan pendapatan dibandingkan wanita, sehingga mengurangi kemandirian dan pilihan wanita. Kesimpulan, kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan merupakan alat atau tool untuk dapat mempengaruhi harga produk tertentu, misalnya produk pertanian. Harga output dalam pertanian pada umumnya memiliki 3 fungsi utama dalam sistem ekonomi, yaitu untuk mengalokasikan sumber daya alam pertanian, untuk mendistribusikan pendapatan, untuk mendorong dan menghambat investasi dari kebijakan pemerintah dalam pertanian. Dampak dan efektivitas instrumen kebijakan harga di 3 bidang utama, yaitu kebijakan harga dan output pertanian, kebijakan harga dan stabilisasi, kebijakan harga dan distributor pendapatan, adalah untuk meningkatkan output pertanian yang menstabilkan harga dan pendapatan dan mempengaruhi distribusi pendapatan. Selanjutnya membahas mengenai pembelajaran dari pengalaman kebijakan harga negara sedang berkembang di masa lalu, yaitu mengenai pengembangan instrumen, keterbatasan intervensi, nilai tukar terlalu tinggi, inflasi, harga produsen sebagai residu, harga dasar versus harga tetap, kurangnya kriteria, tidak memadainya data pada biaya pertanian, serta membahas efektivitas kebijakan harga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi pertimbangan gender tingkat rumah tangga. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.